Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam kajian online, dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan dari kitab Talkhis Fiqhil Faraid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kita masih dalam pembahasan penyebutan jatah waris untuk ashabul furud. Telah kita sebutkan sampai pada nomor 4 ya. Yang pertama adalah mirasuz zauj, ya, warisan untuk suami. Naam, di mana mereka menerima setengah apabila ada far'un waris, apabila didapatkan anak keturunan dari mayyitah yang meninggal. Naam, dan bisa mendapatkan seperempat apabila si mayyit tidak memiliki anak. Maka dia apabila si mayyit memiliki anak, maka dia dapat seperempat. Tapi kalau memiliki anak, ya, maka dia dapat seperempat. Kalau tidak memiliki anak, dapat seperdua. Nah, taib. Adapun zaujah, ya, istri, ya, maka istri, ya, bahagiannya setengah dari suami, bisa mendapatkan seperempat apabila mayit tidak memiliki seorang anak, tidak memiliki keturunan, dan bisa mendapatkan seperdelapan apabila mayit memiliki anak keturunan. Nah, kemudian pembagian warisan untuk ibu, ya, maka ibu mendapatkan 3 macam warisan. Bisa mendapatkan ats-tsulus sepertiga, as-sudus seperenam, dan sulusul baqi sepertiga sisa. Ya, mendapatkan sepertiga apabila mayit tidak memiliki anak keturunan, itu syaratnya. Yang kedua, tidak memiliki sejumlah saudara, 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga, bukan dari masalah umariyatain. Nah, itu ibu akan mendapatkan warisan sepertiga, dan bisa mendapatkan seperenam dengan 2 syarat, yaitu apabila mayit memiliki anak keturunan atau memiliki sejumlah saudara, 2 orang atau lebih. Nah, itu ibu akan mendapatkan warisan seperenam. Adapun ibu bisa mendapat warisan sepertiga sisa, ini apabila, ya, masuk dalam masalah umariyatain, ya, 2 masalah yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, masalah umariyah yang pertama, apabila seorang mati meninggalkan suami, ibu, dan bapak, maka jatah ibu di situ adalah sepertiga sisa. Atau seorang mati meninggalkan istri, ibu, dan bapak, ini juga sama, ibu akan mendapatkan sepertiga sisa, bukan sepertiga utuh, ya. Dan yang terakhir kita singgung kemarin adalah mirathu al-ab, warisannya bapak, ya. Untuk warisan bapak, maka bapak mendapatkan warisan dengan 3 model warisan. Yang pertama, bisa menerima dengan fard, yaitu seperenam, ya. Bisa menerima dengan ta'sib, ya. Bisa menerima dengan ta'sib saja. Naam. Dan bisa menerima fard seperenam dan sekaligus ta'sib, ya. Kedua-duanya dapat. Nah, kapan bapak mendapatkan jatah warisan dengan fard, ya? Apabila mayit, ya, memiliki anak keturunan laki-laki. Apabila mayit memiliki anak keturunan laki-laki, maka dia mendapatkan jatah fard, yaitu seperenam. Dan bapak bisa mendapatkan warisan dengan ta'sib, yaitu sisa, dengan syarat mayit tidak memiliki anak keturunan sama sekali.
tidak memiliki anak keturunan sama sekali. Nah, dan bapak mendapatkan jatah warisan model yang ketiga, yaitu dengan fard dan ta'sib sekaligus, yaitu apabila mayit memiliki anak keturunan perempuan, tidak ada laki-laki bersamanya. Nah, ini kesimpulan pembahasan pembagian jatah warisan untuk suami, istri, ibu dan bapak. Alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, kemudian yang kelima, kita masuk pembahasan yang kelima, mirasul jaddah, warisan untuk nenek. Ya, ini apa namanya? Warisan yang kelima. Ya. Jatah warisan untuk nenek. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nenek itu bisa mendapatkan warisan, tapi ada syaratnya. Nah, di sini Syekh mengatakan, kata beliau, mirasul jaddah, warisan nenek. Al-muradu bil jaddati huna, yang dimaksud dengan nenek di sini adalah, ya, karena tidak semua nenek yang bisa mendapatkan warisan. Nah, makanya ada yang diperkecualikan. Nah, beliau sebutkan yang dimaksud dengan nenek di sini adalah man lam tudli bidzakarin bainahu wa bainal mayyit untha. Ya. Yang tidak menjulur dari seorang laki-laki, yang antara laki-laki tersebut dengan si mayit ada seorang wanita. Ini sudah kita bahas sebenarnya, ya, karena kalau seperti ini, ya, yang menjulur dari seorang laki-laki, ya, nenek yang menjulur dari seorang laki-laki, yang antara laki-laki tersebut dengan si mayit adalah perempuan, maka dia tidak menerima warisan. Dia termasuk dawil arham. Ya, sudah berlalu pembahasannya ketika membahas mereka-mereka yang berhak menerima warisan dari apa namanya kerabat, ya, usul, furu dan hawashi. Nah, beliau contohkan ka ummi abil seperti ummi abil yaitu ibunya kakek dari jalur ibu. Ummi abil ibunya kakek dari jalur ibu. Ya. Kalau kita bisa apa namanya gambarkan, ya. Ini kan warisan nenek, berarti usulnya dia ke atas. Ya. Jadi kalau kita misalkan ini orang yang mati, ya, orang yang meninggal, ya. Dia punya bapak dan ibu, ya kan? Punya bapak dan ibu. Kemudian bapaknya ini juga punya bapak juga kan? Bagi si mayit berarti kakek dan nenek. Ya. Nah, ini juga begitu. Ya. Ini punya bapak yaitu kakek dari jalur ibunya, dan nenek dari jalur ibunya. Ya. Kita buat lagi ke atas. Ya, di atas kakek ada namanya kakek buyut. Ya. Kakek buyut. Ini nenek buyut. Nenek buyut. Ini juga sama. Ada kakek buyut dan ada nenek buyut. Ya. Ini juga sama. Ada kakek buyut, ada nenek buyut. Ini juga sama. Ada kakek buyut, ada nenek buyut. Nah, baik. Ini usulnya si mayit, ya kan? Kalau kita jelaskan, ya ini mayit, orang yang mati, ya, punya bapak dan ibu, ya. Nah, jalur bapaknya, ya, bapaknya kan punya bapak juga, punya orang tua juga. Bagi si mayit berarti kakeknya dan neneknya. Di atas kakek ada kakek buyut, nenek buyut, kakek buyut dan nenek buyut. Nah, begitu pula dari jalur ibunya sama, ya. Di atasnya ada kakek dan nenek, di atas kakek dan nenek ada kakek buyut dan nenek buyut. Ada 4 orang. Jelas, ya? Baik. Maka Syekh mengatakan, ya, untuk nenek di sini, ya, untuk nenek adalah yang bukan menjulur dari seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini sebenarnya tidak menerima warisan. Karena apa? Laki-laki ini terhalang antara dia dengan si mayit, seorang wanita. Contohnya ummi abil ummi abil ummi abil yaitu ibunya kakek dari jalur ibu. Yang mana? Ibunya kakek dari jalur ibu. Berarti nenek buyut. Nah, ini dia.
Ini dia. Ini namanya ummi abil ya kan? Ummi abil ya. Ibunya kakek, ini kan kakek ya kan? Berarti ibunya kakek, nenek buyut bagi si mayit. Ibunya kakek dari jalur ibu. Ya, dari jalur ibunya si mayit. Nah, ini tidak menerima warisan. Nenek buyut ini tidak menerima warisan. Nah, berarti selain ini menerima warisan. Kita lihat ya. Seperti ini. Nenek buyut dari sini. Nah, berarti ini namanya ummi ummil ya. Ummi ummu ummil ya. Apa namanya? Ibunya nenek dari jalur ibu. Ini menerima warisan. Nenek buyut ini menerima apa? Menerima warisan. Ya. Kalau ini tidak. Kemudian lihat mana lagi yang nenek? Ya. Ini tidak ya kan? Kita lihat dari sini ya. Nenek buyut yang ini. Nah, berarti ummi ya. Ummi ummil ab. Ya. Ibunya nenek dari jalur bapak. Ini menerima warisan. Nenek buyut yang ini menerima warisan. Satu lagi, nenek buyut yang ini kita lihat ya. Berarti dia adalah ummi abil ab ya. Ibunya kakek dari jalur bapak. Ini juga menerima warisan. Berarti nenek buyut yang tidak menerima warisan cuma satu orang. Ya, yaitu nenek buyut dari jalur ibu, yaitu ibunya kakek dari jalur ibu. Paham ini? Adapun nenek buyut yang lain menerima warisan. Nenek buyut yang lain menerima warisan. Kenapa nenek buyut ini tidak menerima warisan? Karena dia terhalang oleh seorang laki-laki, yaitu kakek. Yang antara kakek dengan si mayit ada seorang wanita. Siapa wanita? Ibu. Nah, inilah yang menghalangi dia sehingga nenek ini tidak menerima warisan. Ya jangankan nenek, kakek ini saja tidak menerima warisan. Kakek ini tidak menerima warisan karena apa? Dia terhalangi oleh seorang ibu. Ya. Terhalangi oleh seorang ibu. Nah, sehingga kakek tidak bisa menerima warisan. Ya, untuk kakek yang ini ya. Kalau kakek yang lain bisa menerima warisan. Tapi kalau kakek dari ini, kakek dari ibu tidak menerima warisan. Justru nenek dari ibu ya, itu menerima warisan. Jelas ya? Nah, ini untuk nenek buyut ya. Nenek buyut yang tidak menerima warisan ini. Adapun di atasnya bapak, yaitu kakek dan nenek ya. Ini kita bicara tentang nenek ya, al-jaddah. Nah, nenek ini menerima warisan ya. Ummil ab ya, yaitu nenek kita dari jalur bapak. Demikian pula nenek kita dari jalur ibu menerima warisan. Nah, ini menerima warisan, ini menerima warisan. Ya. Nenek buyut juga semuanya menerima warisan kecuali ini. Ini tidak menerima. Karena ini yang di bawahnya saja tidak menerima warisan. Kakek ini ya. Baik. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ya, setelah beliau mengatakan al-muradu bil jaddati huna man lam tudli bidzakarin bainahu wa bainal mayyit unsa ya, yang tidak menjulur dari seorang laki-laki. Perhatikan. Nenek yang tidak menjulur dari seorang laki-laki, ini laki-laki. Yang antara laki-laki ini dengan si mayit ada seorang wanita, ibu ini. Ya. Ka ummi abil seperti ibunya kakek dari jalur ibu. Ini tadi nenek buyut ini. Ya. Dia tidak menerima warisan karena terhalangi oleh kakek, yang antara kakek dengan si mayit ada seorang wanita yaitu ibu. Nah, jadi ini maksudnya ya. Jadi kita harus berikan batasan dulu. Yang tidak menerima ini. Ya. Adapun nenek yang lain itu menerima warisan. Ya. Menerima warisan. Taib. Kemudian kata beliau, ada syaratnya. Nenek ini bisa dapat warisan wala tarisu jaddatun ma'a wujudil Nah, nenek tidak menerima warisan ya bersamaan dengan adanya ibu. Artinya kalau ibu masih ada, maka nenek habis tidak dapat warisan. Jelas? Tapi kalau ibu meninggal, yang tersisa nenek ada, maka nenek dapat warisan. Paham ya? Nah, jadi bukan langsung nenek ada dapat warisan. Dilihat dulu ibunya, ibu ada atau tidak. Kalau ibu ada, maka nenek ini mahjub. Ya, artinya dia terhijabi oleh ibu sehingga tidak dapat warisan nenek. Nah, nenek bisa dapat warisan kalau ibunya meninggal. Ibu tidak ada, nah, baru dapat warisan. Jelas? Kalau ibu masih ada, maka nenek buyut tidak akan pernah dapat warisan. Itu syaratnya. Ya.
Taib. Kemudian syarat yang kedua, itu syarat pertama ya. Syarat kedua ya. Wala ma'a wujudi jaddatin aqrab minha ka ummil ma'a wujudi ummil ab. Dan juga ya, nenek tidak bisa mendapatkan warisan apabila ada nenek yang lebih dekat kepada si mayit ya. Seperti ummil ya. Ibunya nenek dari jalur ibu. Ma'awujudi ummil ab. Apabila ada ummil ab, yaitu nenek dari jalur bapak. Kalau nenek dari jalur bapak sudah ada, maka nenek buyut yang merupakan ibunya nenek dari jalur ibu ya tidak akan dapat. Paham? Ini maksudnya ya. Ya. Nenek buyut ini namanya ummil ya. Ibunya nenek dari jalur ibu. Ya kan? Ibunya nenek ya, ini nenek buyut dari jalur ibu. Nah, ini tidak mendapatkan warisan, apabila ada apa di situ dibilang ummil ab ya. Apabila ada ummil ab. Ibunya bapak. Ibunya bapak mana? Ini. Ummil ab ya. Kalau ummil ab ada, maka nenek buyut tidak dapat. Ya. Dalam artian kalau nenek ada, nenek buyut tidak dapat. Paham? Kan tadi kita katakan nenek-nenek sampai nenek buyut dapat kan? Nah, tapi nenek buyut tidak akan dapat kalau nenek ada. Kalau nenek ada. Sama, kalau misalnya nenek yang ini masih hidup, maka nenek buyut tidak akan dapat. Kecuali kalau nenek tidak ada, ibu tidak ada, nenek buyut baru dapat. Jelas ya? Nah, jadi diurutkan ya. Dua syaratnya. Nah, kalau ada ibu, semua nenek tidak akan dapat. Ketika ada nenek buyut tidak akan dapat. Nah, begitu. Nenek buyut nanti dapat apabila nenek tidak ada dan ibu tidak ada. Baru nenek buyut dapat. Jelas ini? Nah, kita tidak sebutkan di atasnya lagi karena kan jarang ya. Nenek buyut aja sudah jarang kan. Ya, kalau di atasnya lagi, kalau memang masih hidup, ya bisa saja. Di atas buyut ya mungkin kita bilang canggah atau moyang ya, dan seterusnya, wallahu alam. Yang jelas ya ini kita cukupkan sampai di sini aja ya, karena ini pun sudah jarang. Ya. Ini pun sudah jarang. Baik. Jelas ya? Jadi dua syaratnya, diingat-ingat, dua syaratnya nenek bisa mendapatkan warisan. Ya. Yaitu apabila tidak ada ibu. Ya. Dalam artian kalau ada ibu, nenek tidak akan dapat warisan. Dan kalau ada nenek yang lebih dekat dengan si mayit, maka nenek yang jauh dari si mayit tidak akan dapat. Yakni nenek buyut tidak akan dapat apabila nenek ada. Nah, begitu. Wallahu alam bissawab. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Jadi kita bisa ya. Bisa kasih syaratnya. Naam. Tidak ada ibu. Syarat kedua, tidak ada nenek yang lebih dekat dengan mayit. Ya, itu syaratnya. Baru nenek di atasnya bisa dapat. Nah, baik. Nah, sekarang kalau sudah jelas ini, kita lihat berapa jatah warisan nenek. Ya kan? Kita kalau sudah dua syaratnya sudah ada, misalnya sudah tetap, ya kan? Ibu tidak ada, nah, berarti nenek dapat warisan kan? Ya, atau nenek tidak ada, berarti nenek buyut dapat warisan kan? Nah, sekarang jatah warisannya berapa? Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh. Kata beliau, wa mirathul jaddati al-wahidati as-sudus. Ya. Dan warisan nenek satu orang adalah 1/6. Jadi warisan nenek itu ya cuman 1/6. Dia hanya mendapatkan warisan dengan fard, yaitu jatahnya 1/6 saja. Nah, bagaimana kalau nenek ya? Kalau nenek jumlahnya banyak, ya. Ya. Misalnya ya, yang satu derajat dengan dia. Misalnya nenek dari ibu ada, yang ini ada. Nenek dari bapak ada. Ya kan? Nah, nenek dari ibu dan nenek dari bapak sama-sama mendapatkan warisan.
Ya. Wah, bagaimana warisannya? Tadi kan kita katakan 1/6 nenek itu ya. Nah, ketika mereka jumlahnya ada beberapa orang, maka nenek berserikat dalam jumlah mereka, yaitu jatahnya tetap 1/6, bukan 1/6 satu orang. Ya. Jadi kalau misalnya, makanya kata Syekh, fa in ta'addatna fasudusu bainahunna bisawiyah wala yazidul fardu bi ziyadatihinna. Apabila jumlah nenek ada 2 orang atau lebih, ya, maka mereka dapat jatah 1/6 dibagi rata. Jadi bukan 1/6, tapi 1/6 untuk mereka semuanya. Kalau 2 orang berarti 1/6 bagi 2. Kalau 3 orang berarti 1/6 bagi 3 dan seterusnya. Nah, wala yazidul fardu bi ziyadatihinna, ya. Bahagian fard mereka tidak akan bertambah dengan bertambahnya jumlah mereka. Jelas ya? Nah, ya, seperti ini tadi kan. Kalau nenek ini dengan nenek ini ada dua-duanya mendapat warisan. Nah, jatah mereka 1/6 bagi 2 ini. Begitu pula ketika ibu dan nenek tidak ada, yang ada cuma nenek buyut, ya, kita katakan tadi nenek buyut yang menerima warisan ini, dan ini, ya kan? Nah, maka 3 orang, nenek buyut misalnya 3-3-nya ada. Maka mereka mendapatkan 1/6 bagi 3. Seperti itu. Baik. Kemudian kata Syekh, ya, beliau berikan contoh. Misalul jaddatil wahidah, contoh nenek, ya, yang jumlahnya cuma 1 orang, ya. Ketika ibunya tidak ada kan, ibu tidak ada ini. Kalau sudah bicara warisan nenek berarti ibu tidak ada. Ayyamuta syakhsun an jaddatihi, ummi abihi wa banihi, ya. Nah, yani kalau misalnya seseorang meninggal, ya, ahli warisnya adalah nenek. Nenek ini adalah ibu dari bapaknya mayit. Ini, ibu dari bapaknya mayit, nenek dari jalur bapak. Nah, kemudian wa banihi, dan anak laki-lakinya. Nah, baik. Jadi kita bisa berikan perhitungan, ya. Saya hapus saja ini. Baik. Ya. Jadi ketika ada seorang meninggal, ya. Seorang meninggal dan ahli warisnya adalah nenek dan anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Nah, bagaimana ini? Ya. Jadi ahli waris yang lain tidak ada. Ibu tidak ada, bapak tidak ada. Cuma 2 saja. Jadi ada seorang meninggal, ahli warisnya cuma nenek dan anak laki-laki. Maka nenek dapat berapa? 1/6. Nenek dapat 1/6 jatah warisannya. Adapun anak laki-laki dia dapat sisa, ya, sisa harta. Nah, maka kita langsung buat rumusnya dari 1/6, dari 6. Karena ini cuma 6 kan, berarti harta dibagi 6. Ya. Nenek dapat 1 bahagian, anak laki-laki dapat sisa. Berapa sisa harta? Hah? Sisa harta setelah dibagi 6. Kan nenek dapat 1 bahagian. Sisa harta untuk anak laki-laki semuanya. Berapa? 5 bahagian. Kan habis dibagi 6 kan? Nah, kan nenek dapat 1/6, 1 bahagian. Ya kan? Adapun anak laki-laki dapat sisa yaitu 5. Lihat ini, 1 tambah 5 kan 6 kan? Pas. Nah, jadi harta si mayit bagi 6. 1 bahagian untuk nenek, 5 bahagian untuk anak laki-laki. Jelas ya? Nah, ini pembahagiannya. Ini apabila mayit meninggal, seorang meninggal, ahli warisnya cuma nenek dan anak laki-laki. Misalkan seperti itu. Ya. Nah. Baik. Nah, maka di sini contoh untuk nenek 1 orang dia 1/6. Baik. Saya hapus lagi nih. Contoh lain di situ disebutkan oleh Syekh, misalul muta'addidat. Baik. Perhatikan kata Syekh ya. Falil jaddati sudus walil ibnil baqi. Untuk nenek 1/6 dan untuk anak laki-laki sisa harta. Ya. Wa misalul muta'addidat. Contoh ya, warisan nenek yang lebih dari 1 orang. Ya.
ayyamuta syakhsun an jaddatihi. Ya. Seorang meninggal, ya ahli warisnya adalah jaddatihi, nenek-neneknya. Ya, ada 3 orang, yaitu ummi wa ummi abi wa ummu abi abihi. Ya. Ini nenek buyut yang tersisa. Berarti nenek dan ibu sudah tidak ada. Ya. Nenek buyut ada 3 orang, yaitu apa? Ummi. Ya. Ibunya nenek dari jalur ibu, wa ummi abi, ibunya nenek dari jalur bapak, dan ummi abi, ibunya kakek dari jalur bapak. Semuanya nenek buyut ya. Kemudian wa abihi, dan bapaknya. Jadi ada orang mati, ahli warisnya 3 orang nenek buyut ya, dan 1 orang bapak. Ya kan? 1 orang bapak. Bagaimana itu perhitungannya? Perhatikan. Ya, seperti ini. Nenek buyut 3 orang kan? Kita tulis nenek buyut. Ya. Nenek buyut. Nenek buyut. 1 orang bapak. Jadi ada orang mati, ahli warisnya 3 orang nenek buyut misalnya ya. Ini contoh saja kan. Dan 1 orang bapak. Dia tidak punya istri, tidak punya ibu. Maksudnya ibunya mungkin sudah meninggal ya kan. Nah, anak-anaknya tidak ada. Ahli warisnya cuma ini saja. Maka nenek buyut dapat berapa? 1/6. 1/6 bagi 3. Jadi mereka ini semua dapat 1/6. Bapak mendapatkan sisa. Bapak mendapatkan sisa. Jadi masalahnya sama tadi. Dari berapa? Dari 6. Nenek buyut semuanya mendapatkan satu bahagian. Bapak mendapatkan sisa yaitu 5. Nah, hanya di sini ya kan, ketika nenek ada 3 orang, kita mau bagi mereka ya, 1 dibagi 3. Berapa itu? Nah, kan tidak bisa ya, pecahan dia ya. Nah, sementara dalam ilmu waris itu mesti dapat bilangan bulat. Nah, maka kita tinggal kalikan saja. 1/6 dibagi 3, jadi 1/6 kali 3. Ya, jadi penyebutnya 6 ini kan penyebutnya kan, dikalikan ke 3 berapa? 6 kali 3 18. Nah, jadi asal masalahnya jadi 18. Harta si mayit dibagi 18. Ya. Bagi masing-masing nenek berapa? Masing-masing nenek dapat berapa bagian? Bukan. Sudah dibagi 18 harta. Sudah dibagi 18. Berarti 1/6 dibagi 3. Bukan. Dapat 1/18. Masing-masing satu ya. Nenek buyut yang pertama dapat 1/18. Nenek buyut yang kedua dapat 1/18. Nenek buyut yang ketiga dapat 1/18. Bapak dapat sisa berapa? 1/5 ya? Sisa harta berapa? Ini kan 18. Sudah dikasih 1. Sisanya berapa? Tinggal dikurangin. Iya, 18 kurang 3 berapa? 15. Ya kan? Jadi bapak dapat 15 bahagian. Bapak paling banyak dapatnya. Ya, setelah harta dibagi 18. Jadi kalau misalnya si mayit meninggalkan harta, taruhlah misalnya 1,8 miliar. Ya kan? 1,8 miliar. Berarti nenek dapat berapa? 1 bagian. 1,8 miliar misalnya. Nenek dapat berapa? Satu orang ini? Nenek buyut ini? Dapat 1 bagian. 1 bagian. Berapa? 1 miliar ya? Iya. 1 miliar per orang. 1,8 miliar harta si mayit 1,8 miliar. 1 miliar 800 juta. Ya kan? Berarti nenek dapat berapa? 100 juta. Ya kan? Kan 1 bagian. Ya kan? Yang kedua 100 juta, ini 100 juta, ini berapa? 1,5 miliar. Iya kan? Nah. Baik. Itu contohnya ya. Ini rumusnya ya. Nah.
Ini rumusnya ya. Jadi kalau misalnya 3 orang seperti ini, kita kalikan 3 saja. Kan 1/6 bagi 3 sama dengan 1/6 kali 3. Ya, 1/6 kali 3. Tapi penyebutnya yang dikali. Ya. Adapun kontok ini tetap dikalikan ke 3. Ya kan tadi kan kali 3 ini kan. Makanya 18. 6 kali 3 kan 18. Kalau ini tetap, makanya jumlahnya 1, 1, 1. Nah, ini dikali 3 lagi. 5 kali 3 15. Ya kan? Nah, hakikatnya 15 per 18 sama dengan 5 per 6. Ya kan? Coba 15 per 18 itu sama dengan 5 per 6. Sama dengan 5 per 6. Ya kan? Coba ini bagi 3 berapa? 5 kan? Ini bagi 3 6. Nah, jadi bagian bapak tidak terkurangi. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, yang terkurangi itu bagiannya nenek buyut. Karena dia kan 1/6 bagi 3, maka satu orangnya dia dapat 1/18. Paham ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Makanya kata Syekh, falil jaddad as-sudus. Untuk nenek dia dapat 1/6. Ya, 1/6 bagi 3 tadi. Bisawiyah, dibagi rata. Walil ab al-baqi. Adapun untuk bapak dia dapat sisa harta, yaitu 5/6. Atau setelah kita jadikan seperti ini, masalahnya jadi 18, ya, jadi 15 per 18. Adapun nenek masing-masingnya dapat 1 per 18. Jelas ya? Nah, wallahu alam bisawab. Selesai warisan untuk nenek. Nah, sekarang warisan kakek, yang nomor 6. Nah, semuanya ashabul furud ada 10 kan? Sekarang kita berpindah warisan kakek. Warisan kakek ya. Jadi sudah nenek. Nah, sekarang bagiannya kakek lagi. Berapa ini bagian kakek ya. Kita tinggalkan ya. Jadi warisan nenek itu intinya 1/6. Warisannya nenek itu intinya 1/6. Tidak akan lebih dari 1/6. Dia tidak akan mendapatkan sisa harta ya. Baik. Sekarang mirasul jaddi. Perhatikan di halaman 17 di bukunya ya. Kata beliau, al-muradu bil jaddi huna man lam yakun bainahu wa bainal mayyit untha ka'abil ya. Yang dimaksud dengan kakek di sini adalah al-muradu bil jaddi huna, yang dimaksud dengan kakek di sini adalah man lam yakun ya bainahu wa bainal mayyit untha, yang tidak ada antara ya antara si kakek ini dengan si mayit seorang wanita. Ya. Malam yakun bainahu wa bainal mayit unsa, yang tidak ada antara dia si kakek dengan si mayit. Ya, antara dia dengan si mayit tidak ada seorang wanita. Ya, seperti ibu ya. Ka'abil seperti bapaknya ibu. Dia tidak dapat warisan bapaknya ibu ini. Paham ya? Abil tidak dapat warisan. Jadi kakek dari jalur ibu itu tidak dapat warisan. Ya. Baik. Kita contohkan tadi ya, yang jalurnya tadi, yang ke atas tadi, syajarahnya. Ya. Mayit meninggal, mayit ini kan, ini ada jalur bapak, ini ibu. Ya. Kemudian ini kakek, ini nenek, ini kakek, ini nenek. Nah, ya, perhatikan ya. Ya. Kakek dari jalur bapak ini dapat warisan. Ya. Nenek jangan dibahas lagi kan, sudah selesai. Bapak dan ibu kan sudah selesai warisannya. Kakek ini dapat warisan. Adapun kakek ini, kakek dari jalur ibu, ini tidak dapat warisan. Dia masuk nanti di dawil arham. Jadi asalnya dia tidak dapat warisan. Adapun kakek dari jalur bapak dapat warisan. Kenapa kakek ini kok bisa tidak dapat? Dia bisa cemburu dengan ini kan? Nah, karena kakek terhalang dengan si mayit untuk sampai kepada si mayit. Dia jalurnya dari mana? Dari ibu. Nah, ibu inilah yang menghalangi. Ibu ini yang menghalangi. Nah, makanya kakek kan tidak akan dapat. Adapun ini dia dapat ya, karena di bawahnya kakek ada bapak. Bapak kan dapat warisan ya. Bapak dapat warisan. Nah, karena bukan perempuan, maka dia dapat, kakek yang ini dapat warisan ya. Makanya tadi abil abil berarti ini kan
Ya, kakek dari jalur ibu. Ibunya apa namanya? Bapaknya ibu kita. Bapaknya ibunya si mayit. Nah. Baik. Jadi ini yang tidak dapat warisan. Kalau ini dapat warisan. Kata beliau, wala yarithu jaddun ma'a wujudil ab. Ya. Ingat syaratnya, ada 2 syarat juga, sama seperti nenek tadi. Wala yarithu jaddun, dan nenek, kakek tidak mendapatkan warisan ma'a wujudil ab. Ya, apabila ada bapak. Nah, jadi kakek tidak akan dapat warisan, ya. Baik yang ini, apalagi yang ini kan memang sudah tidak dapat. Ini tidak akan dapat warisan juga apabila bapak ada. Ya kan? Sama seperti tadi nenek kan? Nenek tidak akan dapat warisan kalau ada ibu. Nah, jadi bapak dan ibu itulah yang apa namanya? Warisan yang paling kuat, ya. Untuk jalur usulnya, ya. Kalau ada ibu dan bapak, nenek dan kakek tidak akan pernah dapat. Ya. Ketika bapak ada, kakek tidak akan pernah dapat. Ketika ibu ada, nenek tidak akan pernah dapat. Nenek dan kakek nanti bisa dapat kalau ibu dan bapak tidak ada. Jelas ya? Baik. Nah, maka kata beliau, wala yarithu jaddun ma'a wujudil ab. Wala ma'a wujudi jaddin aqrab minhu. Dan juga ya, kakek ini tidak akan dapat warisan kalau ada kakek yang lebih dekat kepada dia, kepada si mayit. Ka abi abil ab, ya, seperti abi abil ab, yaitu bapaknya kakek dari jalur bapak, ya. Ini tidak akan dapat kalau ada ma'awujudi abil ab, kalau ada kakek dari jalur bapak. Perhatikan ini, ya. Ini kan kakek, ya. Kalau ke atasnya lagi kan ada kakek buyut, ya. Ini nenek buyut, ya kan? Nenek buyut. Nah, kata beliau, abi abil ab, ya. Ini abi abil ab, maksudnya bapaknya kakek dari jalur bapak tidak akan dapat warisan ini. Tidak akan dapat warisan kakek buyut yang ini apabila kakek ini ada. Karena dia lebih dekat dengan si mayit kan? Lebih dekat. Sama seperti tadi lah. Apabila nenek ada, nenek buyut tidak akan dapat warisan. Ini juga apabila kakek ada, kakek buyut tidak akan mendapatkan warisan. Ya, karena dia menghalangi. Menghalangi. Nah, kakek buyut nanti dapat warisan kapan? Kalau kakek ini ada, ndak ada, dan ini juga ndak ada, bapak ndak ada. Baru dia kakek buyut dapat warisan. Baik. Jadi itu 2 syaratnya sama seperti apa namanya? Warisan nenek tadi. Ya, 2 syaratnya tadi. Yang pertama apa tadi? Ya, tidak ada bapak. Tidak ada bapak, baru dapat warisan. Yang kedua, tidak ada kakek yang lebih dekat dengan mayit, ya. Nah, itu 2 syaratnya. Baik. Nah, sekarang berapa warisan kakek? Nah, ini yang terakhir kita bahas ini, ya, insyaallah. Kata beliau, wa mirasul jad, ya. Warisan kakek, ya. Ini sama persis dengan warisan bapak. Ada 3 modelnya warisan bapak kan, yaitu dengan cara fard, ta'sib, atau dengan fard dan ta'sib sekaligus. Begitu pula warisan kakek. Kakek itu menerima warisan dengan fard saja, atau ta'sib saja, atau fard dan ta'sib sekaligus. Kapan mendapatkan fard saja? Ya, mendapatkan fard saja apabila mayit, ya, memiliki seorang anak keturunan laki-laki. Maka dia mendapatkan fard saja, yaitu 1/6. Mendapatkan ta'sib saja apabila sama sekali mayit tidak memiliki anak keturunan sama sekali. Mendapatkan fard dan ta'sib, ini fard itu jatah warisan yang telah tetap, dan ta'sib sisa sekaligus apabila mayit punya anak keturunan perempuan. Punya anak keturunan perempuan. Ya, tidak ada laki-laki bersamanya. Jelas ya? Nah, ini penjelasan Syekh. Kata beliau, wa mirasul jaddi bil fard faqat wa huwa sudus, bit ta'sib faqat wa bit ta'sib faqat wa bil fardi wa ta'sib ma'an. Warisan kakek adalah
dengan fard saja, yaitu 1/6, dan dengan taksib saja, ya. Dan yang ketiga dengan fard dan taksib sekaligus. Fayarithu bil fard faqat, ya. Kakek mendapatkan warisan dengan fard saja, bi syarti ayyakuna lil mayyit far'un waris dzakar. Ya. Syaratnya apabila mayit memiliki anak keturunan laki-laki. Ya, maka kakek dapat fard yaitu 1/6, dapat jatah fard yaitu 1/6. Wa yarisu bir tasif faqat, dan kakek mendapatkan jatah warisan dengan sisa. Taksib itu artinya sisa harta, ya. Faqat, ini sisa harta saja dia dapat, bisyart, dengan syarat alla yakuna lil mayyit far'un waris. Syaratnya, ya, apabila mayit tidak memiliki anak keturunan, tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, nah, maka ya mayit kakek mendapatkan jatah warisan sisa harta, ya. Tidak ada kadarnya, ya, yang ditentukan, tapi dapat sisa harta. Kalau ada sisa setelah dibagi, ya, maka dia dapat. Wa yarithu bil fardi wat ta'sibi ma'an, ya. Dan kakek mendapatkan jatah warisan dengan fard dan taksib sekaligus, ya. Jadi dua-dua dapat dia. Dapat fard yaitu 1/6 dan dapat sisa apabila ada sisa. Bisyarat, dengan syarat ayyakuna lil mayyit far'un warith unsa, apabila si mayit memiliki anak keturunan perempuan, la dzakara ma'aha, tidak ada laki-laki bersamanya, tidak ada anak laki-laki, yang ada anak perempuan. Si mayit memiliki anak perempuan saja, walaupun 1 orang 2 orang, yang penting anak perempuan saja, ya. Tidak ada anak laki-lakinya. Nah, maka kakek mendapatkan warisan 1/6 dan sisa. Ya. Nah, sekarang beliau berikan contoh. Mithalu irsihi bil fard. Contoh warisan kakek dengan fard yaitu 1/6 saja. Ya. Kita berikan contoh. Ya, hapus ini. Ya. Contoh kakek mendapatkan jatah warisan fard yaitu 1/6, ayyamuta syakhsun, seorang meninggal, an jaddihi wa banihi, meninggalkan ahli waris berupa kakek dan anak laki-laki, ya. Ya. Jadi seorang meninggal, ahli warisnya adalah kakek, ya, 1 orang, dan ibnihi, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, kakek dapat berapa? Kakek di sini dapat 1/6. Ya, kenapa dapat 1/6? Ya, karena dia mempunyai anak laki-laki. Ya, karena dia mempunyai anak laki-laki, ya kan? Ya, maka kakek dapat 1/6. Adapun anak laki-laki sisa. Nah, maka langsung masalahnya dari berapa? Dari 6. Kakek dapat 1 bahagian, anak laki-laki dapat 5 bahagian, sama seperti tadi. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian kata beliau, falil jaddi as-sudus, untuk kakek 1/6, walil ibnil baqi, dan untuk anak laki-laki sisa harta. Ya. Wa misalu irsihi bit ta'sif faqat. Contoh warisan kakek dengan mengambil sisa saja, yaitu ayyamuta syakhsun, seorang meninggal, an ummihi wa jaddihi, ahli warisnya adalah ibu dan kakeknya. Jadi ada seorang meninggal, ahli warisnya adalah ibu dan kakek. Ibu dapat berapa? Ibu di sini dapat 1/3. Ini sudah kita berlalu, ya, pembahasannya sudah pernah disebutkan. Ibu di sini dapat 1/3, ya kan? Ya, ibu dapat 1/3. Kenapa dapat 1/3? Karena si mayit tidak mempunyai anak keturunan. Kemudian tidak memiliki sejumlah saudara dan bukan dari masalah umariyatain. Maka ibu dapat 1/3. Kakek dapat berapa? 2. Kakek dapat sisa. Kenapa dapat sisa? Karena mayit tidak mempunyai anak keturunan. Ya kan? Kalau dia dapat 1/6 tadi, kalau dapat 1/6 tadi, kalau apabila mayit mempunyai anak keturunan laki-laki 1/6. Tapi kalau tidak ada anak keturunannya, ya, anak keturunan si mayit, maka dia dapat sisa. Maka masalahnya langsung dibagi harta berapa? Karena ini 3, ya kan, 1/3 langsung dibagi 3.
Ibu dapat 1/2, kakek dapat sisa yaitu berapa? Hah? Harta dibagi 3. Ibu dapat 1/2, sisanya berapa? 3 kelebihan. Harta dibagi 3. Ibu dapat 1/2, sisanya untuk kakek berapa? Sisanya 16 kemana? 16. Dibagi 3 saja. Dibagi 3. Ibu dapat 1/2 dari 3 ini. Nah, kakek dapat sisa. Berapa sisa dari 3 ini? Setelah dikasih 1/2 untuk ibu? 2. Ahsan. Iya kan? Kan 2 tambah 1 kan 3. Iya kan? Nah, kalau misalnya si mayit meninggalkan harta 3 miliar. Ibu dapat berapa miliar? 2. Ibu dapat 1 miliar. Kakek dapat berapa miliar? 2 miliar. Ya, luar biasa ya, kakek lebih dapat banyak. Dapat lebih banyak ya kan? Kenapa? Karena dia laki-laki. Ya. Ini bapak tidak ada ya, bapak sudah meninggal. Ya kan? Kalau bapak ada, kakek tidak mungkin dapat. Jelas? Baik. Nah, perhatikan contoh terakhir. Ya. Di situ kata Syekh terakhir ya, yang contoh yang ini tadi. Ya, falil ummi sulus untuk ibu 1/3, walil jaddil baqi untuk kakek sisa harta yaitu 2/3. Taib. Wa mithalu irthihi bil fard wa ta'sib. Ini terakhir. Contoh warisan kakek dengan mengambil fard yaitu 1/6, wa ta'sib dan sisa harta. Contohnya apa? Ayyamuta syakhsun an bintaihi ya, an bintihi wa jaddihi ya. Contohnya seorang mati meninggalkan ya, anak perempuan dan kakek. Ya, saya hapus ini ya. Seorang mati meninggalkan siapa? Anak perempuan dan kakek. Jadi ada orang mati, ya ahli warisnya cuma 2 orang saja. Anak perempuan, anak laki-lakinya berarti tidak ada. Dan kakek, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Nah, anak perempuan dapat berapa? Sudah berlalu. Anak perempuan belum ya, nanti akan kita bahas. Anak perempuan di sini berdasarkan ayat dalam Quran, ya wa in kanat wahidatan falahan nus. Apabila anak perempuan cuma 1 orang, anak perempuan itu dapat warisan 1/3. Ya. Dapat warisan 1/3. Adapun kakek dapat berapa? Kakek dapat 1/6 dan sisa. Ya, 1/6 dan sisa. Baik. Nah, sekarang ini kira-kira harta dibagi berapa? Hah? Ini cari penyebutnya, cari KPK-nya. Antara 3 dan 6. Asal masalahnya namanya. Berapa? Antara 3 dan 6. Kira-kira dapat berapa ini? Antara 3 dan 6 penyebutnya. Bisa habis dibagi berapa? Cari KPK-nya, ingat matematikanya ya. Antara 1/3 dan 1/6. Dari berapa? 2. Tentunya 2 tidak bisa dibagi lah. 2 bagi 3 berapa? Bisa habis dibagi semuanya nih, penyebutnya nih. Kan ini penyebut ya. 3 ini kan, ini penyebut. Berapa? Gampang aja nih, 6. Ya kan? Lihat 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 2. 6 bagi 6 1. Ya kan? Berarti habis semua kan? Nah, berarti masalahnya diambil dari 6. Nah, perhatikan. 1/3 dari 6 berapa? 1/3 dari 6. 1/3-nya 6 berapa? Ada 6, 1/3-nya berapa? 1/3 dari 6. 12. 2. 1/3 dari 6. Iya kan? Antum kalikan aja 1/3 kali 6. Kan? Ini habis dibagi 1, ini habis 2. Jadi 2. 1/6 dari 6 berapa? 3. 1/6 dari 6. 1.
Ya kan? 1/6 dari 6 1. Ya kan? Nah, kakek dapat 1/6 plus sisa. Type sisa harta berapa? Sisa harta berapa? Sisa Ini untuk kakek juga. Berapa? 4. Ini kan 3. 3. Berarti sisanya berapa? Sisanya 3. Iya kan? Laki-laki 6. 6 ini nih, ini 6 kan ini. Nah, laki-laki dikurang 2 tadi. Enggak, ini 2, ini 1 kan? 3 tambah 3, sisanya 3 kan? Nah, kakek itu dapat 1/6. Ingat ya, ini maksudnya 2, ini 2/6. Ini 1/6. Ya. Plus tinggal 3-nya, 3/6. Berarti kakek untuk kakek. Paham ya? Nah, jadi hakikatnya anak perempuan dapat 2 bahagian, kakek dapat 4 bahagian. Setelah dibagi berapa? Setelah dibagi 6. Ya kan? Setelah dibagi 6. Iya. Nah, perhatikan kata Syekh ya. Falil binti an-nis. Ya. Atau bukan 1/3 ya, 1/6. Afwan, salah ya. Afwan, salah ini. 1/2 ya. Nah, tadi saya bilang 1/2. Ya, 1/2 afwan. Berarti ini salah ya. Ya. Asal masalahnya tetap dibagi 6. Ya. 1/2 dari 6 adalah 3. Paham? 6. Sisa apa 1/6 dari 6? 1. Sisa harta berapa? Sisa harta tinggal 2. Ya kan? Maka untuk anak perempuan berapa? 3. Untuk kakek berapa? 1 tambah 2 3. Perhatikan kata Syekh, falil bintin nus. Untuk anak perempuan adalah setengah, ya. 3/6. 3/6 berapa? Sama dengan setengah kan? Dan untuk kakek juga sisa harta yaitu berapa? 1/6 tambah sisa harta yaitu 3/6, setengah juga. Nah, atau kalau kita mau sederhanakan, tinggal dibagi. Ini bagi 3 berapa? 1. Ini bagi 3 berapa? 1. Ini bagi 3 berapa? 2. Jadi harta dibagi 2, untuk anak perempuan 1 bahagian, untuk kakek 1 bahagian. Perhatikan kata Syekh, falil bintin nus walil jaddi sudus fardhan wal baqi ta'siban. Kalau kita hitung, dapatnya kakek juga 1/2, setengah juga. Jelas ya? Nah, wallahu alam bisawab. Demikian selesai pembagian warisan untuk kakek ya. Sudah poin yang ke-6, tinggal 4 orang lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.